Shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, kiranya setiap hari ada sesuatu yang bergerak dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah mengalami satu fase di mana kerohanian kita terasa kering, kita hambar, kita tidak punya gairah apapun juga, bahkan kita tidak punya sesuatu yang mendorong kehidupan kita untuk mengalami sebuah peningkatan. Nah, selaras dengan apa yang saya sampaikan kepada semua kita hari ini, Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Tentu bagian firman Allah ini tidak asing buat kehidupan kita. Kita seringkali mendengarkannya, membacanya, bahkan mungkin merenungkannya. Jelas sekali ada satu arahan buat kita di sana, janganlah setiap kita punya kerajinan yang kendor, artinya kita dipenuhi dengan penurunan, dipenuhi dengan kemalasan. Ada sebuah tingkat di mana kita tidak lagi mengalami peningkatan, progresivitas dalam kehidupan kita. Sebuah fase di mana kita tidak ada gairah lagi di dalam Tuhan. Ini berbahaya sekali, saudaraku. Ketika setiap kita tidak punya gairah di dalam mengerjakan setiap kehendak, bahkan amanat Tuhan buat kita mengalami sebuah kekeringan. Jatuh cinta itu biasa dialami oleh setiap kita ketika kita mengenal yang namanya permulaan. Seperti halnya cinta mula-mula ketika kita merasakan bagaimana pertama kali Tuhan menjamah kehidupan kita. Roh kita begitu menyala-nyala, roh kita begitu berkobar-kobar untuk apa? Melayani Tuhan. Saya yang berbicara pun teringat bagaimana 23 tahun yang lalu ketika pertama sekali menyerahkan diri untuk terjun langsung dalam bidang pelayanan, bidang pekerjaan Tuhan, bagaimana roh menyala-nyala begitu luar biasa. Dan selama 23 tahun pun saya pribadi tetap mempertahankan supaya api itu tidak padam, supaya semangat itu tidak menjadi kendur. Dengan apapun juga, kendala, masalah, tantangan apapun, saya akan mengatakan kepada Tuhan bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Bapak Ibu saya kasihi, hal-hal apa saja yang mungkin bisa membuat kerohanian kita atau roh kita menjadi padam. Dalam beberapa waktu kita akan belajar bersama-sama. Saya melihat bahwa permasalahan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, kita seringkali tidak bisa mengelak daripada permasalahan itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hal itu akan menjadi sebuah faktor utama bagaimana roh kita menjadi padam. Baik masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan, masalah dalam dunia di luar, relasi hubungan kita kepada siapapun juga. Nah, ketika permasalahan datang, pada umumnya Bapak Ibu, kita akan selalu sibuk memikirkan jalan keluar, mulai melupakan Tuhan. Sehingga apa? Hubungan kita menjadi kendur dan roh kita mulai menjadi padam. Padahal sesungguhnya jelas sekali bahwa ketika Tuhan mengizinkan masalah itu supaya kita lebih hari mendekat kepada Tuhan, jangan khawatir, jangan takut bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Permasalahan yang ada hari ini karena Tuhan akan memberikan ajaran kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau melebihi dari kemampuan kita. Permasalahan hadir bukan menjadikan kita lemah, tapi menjadikan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dari fase sebelumnya kita menjadi lebih kuat lagi karena Tuhan akan bekerja dahsyat di tengah-tengah kondisi apapun juga. Alkitab berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-19. Sahabat-sahabat saya, hari ini kita bisa belajar bahwa masalah boleh datang, tapi Tuhan tetap akan memberikan pertolongan buat kita. Jangan kendur, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kebenaran firman yang bisa kami terima hari ini. Kami dikuatkan kembali, kami dimampukan kembali untuk kami bisa tegak berdiri. Sekalipun ada masalah, tantangan sebesar apapun, kami tidak akan pernah bergeming. Kami akan selalu menyala bagi Tuhan karena roh-Mu mendorong kami, roh-Mu membakar hidup kami, dan roh-Mu akan memberikan kekuatan, kemampuan yang ekstra bagi setiap kami. Kami bersyukur buat semua hal ini. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.